Bisa. Merdeka. 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 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ini ya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang pada acara seremonial. Mulai baiknya kita bersama-sama berdoa untuk kepercayaan masing-masing agar acara ini bisa lancar. Erlangga, panggilannya Angga. Saya adalah salah satu pengurus dari paguyuban Kompak Viral Balik Bersama. Kebetulan saya yang ngurusi di bagian administrasi seperti itu. Jadi itu nama saya Angga. Selaku Wakil Ketua LPSK ada Bapak Riko Suroso, Ketua Paguyuban. Lalu ada Bapak Joko Budi Darmawan SHMA selaku Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya. Ya, jadi kita bisa menghadiri acara pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, itu pembukaan dari saya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kajari Bapak Joko Budi Darmawan SHMA selaku Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Edwin Patomi Pasaribu SMH selaku Wakil Ketua LPSK beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Riko Suroso, Ketua Paguyuban KPBB dan beserta pengurus dan hadirin sekalian. Hari ini juga kami hadir bersama jaksa yang menangani dan juga Kepala Seksi Intelijen Pidana Surabaya Bapak Putu. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan di siang hari ini dalam rangka saya menghadiri undangan menyaksikan penyerahan barang bukti beberapa dari perkara kemarin yang sudah kami serahkan pada LPSK untuk selanjutnya dibagikan kepada korban melalui paguyuban. Hari ini insya Allah akan diserahkan barang bukti yang sebagaimana putusan Mahkamah Agung. Mudah-mudahan barang bukti yang telah nanti diserahkan dari LPSK dengan paguyuban bisa berjalan dengan lancar dan tentunya teman-teman para korban viral blast ya, ini dapat terpenuhi hak-haknya dari korban. Namun pembagiannya nanti mereka sendiri yang komposisinya bagaimana kami serahkan kepada mereka ya Pak. Hari ini tentu kami bangga di Kejaksaan Negeri Surabaya dapat menyelesaikan perkara dengan tuntas dan sampai dikembalikan hak-hak restitusi. Ini salah satu luar biasa dari teman-teman jaksa perjuangan hak-hak daripada korban. Selain kita memidanakan pelaku, ternyata ada hak-hak dari korban bisa kita selamatkan. Kita tepuk tangan kepada jaksa. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik kerjasama kami, terutama dengan teman-teman yang ada di LPSK dan kejaksaan. Tidak putus di sini aja, kedepannya mudah-mudahan kita lebih terjalin, termasuk teman-teman dari paguyuban. Kira-kira itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini akan kita lakukan penyerahan sejumlah uang yang berjumlah 29
19.420.422.038 jumlah yang fantastis ya. 1 miliar saya belum tahu itu bagaimana. Walaupun tentu jumlah ini mungkin masih jauh mencukupi dari kerugian yang Bapak Ibu alami, tapi ini sesuatu buah dari perjuangan Bapak Ibu sebagai korban dari Viral Plus yang sudah diperjuangkan kurang lebih 2 tahun. Iya. 2 tahun. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kajari, ya, yang saya hormati Pak Dr. Budi Dermawan, SMA, serta jajarannya termasuk Pak Darwis sebagai kasanya, kemudian Pak Riko sebagai ketua paguyuban kompak Viral Plus bersama. Jadi memang dalam perkembangan hukum kita ada hal yang baru sejak Undang-Undang Perlindungan Korban itu terbit, yaitu tentang adanya hak restitusi. Jadi korban tindak pidana berhak atas restitusi. Itu baru diatur di Undang-Undang Perlindungan Korban pada Undang-Undang 13 tahun 2006 yang sebelumnya belum dikenal di dalam hukum acara kita, atau yang dikenal sebelumnya adalah dengan penggabungan perkara. Penggabungan perkara yang aktif korban yang meminta pada pengambilan untuk ganti kerugiannya itu diperhitungkan. Tapi kemudian dengan Undang-Undang Perlindungan Korban ada pihak negara yang memfasilitasi, yang menghitung, dan kemudian melalui LPSK menyerahkan kepada jaksa untuk dimasukkan dalam tuntutannya dan dipertimbangkan oleh hakim untuk diputuskan ditolak atau diterimanya. Nah, proses ini pada kasus investasi ilegal, robot trading, ya, di LPSK itu ada sekitar 15 perkara. Ada Parenthead, Bingung, ada Industri. Yang korbannya itu yang maju ke LPSK itu ada sekitar kurang lebih 5.000 korban. Jadi kalau Bapak Ibu di Viral Plus ada 900, itu baru sebagian dari pekerjaan LPSK yang lainnya, yang 5.000 tadi, gitu. Semangat Pak. Semangat. Jadi seandainya berkas dokumen penghitungan restitusi itu ya, kita bariskan, gitu. Kita susun ke bariskan, itu mungkin panjangnya bisa 100 meter. Panjangnya 100 meter. Jadi itu tebel-tebel banget sertifikat kami dengan diserahkan kepada jaksa itu pakai kontainer, pakai mobil box. Karena memang luar biasa korbannya dan juga bukti-bukti harus diperiksa. Ini juga bukti kehadiran negara buat kepentingan korban lewat adanya LPSK dan juga apa yang dilakukan oleh jaksa untuk memperjuangkan ini sehingga kemudian ditemukan oleh hakim. Ya. Apa yang kami lakukan ini semata-mata kewajiban negara kepada korban tindak pidana. Jadi sejak awal pasti kalau Bapak Ibu menjalani mengikuti tidak ada pungutan yang diminta oleh LPSK. Ada pungutan? Tidak ada. Kalau ada pungutan apa harus saya? Ya, jadi nggak ada pungutan dari soal penghitungan hasil penghitungan, termasuk sampai dengan hari ini kita menjalankan perintah pengadilan untuk memberikan sebagian dari aset yang sudah disita dan diberikan untuk diberikan kepada para korban. Tentu kegiatannya bukan yang terakhir karena ini baru sebagian dari yang sudah ada, yaitu uang tunai, baik yang dari sebelumnya dalam bentuk rupiah maupun kemudian dalam bentuk dolar Singapura. Ya. Dan kami harus konversi dulu ke rupiah dan penyerahannya kita dahului dengan tangan berita acara. Bapak Ibu, mungkin saja setelah proses berjalan dari pengadilan, banding, kasasi, baru kemudian ada yang merasa
kok nilainya segitu, kok ada yang belum masuk. Nah, yang hal seperti itu saya rasa suatu potensi atau kemungkinan terbuka, tapi kita harus sadari bahwa proses tentang restitusi ini sudah berakhir, ya. Sudah berakhir sejak sebenarnya kalau secara materialnya itu prosesnya kan di tingkat pengadilan negeri, pemeriksaan terhadap saksi, terhadap terdakwa, terhadap ahli, ya. Nah, jadi itu sudah selesai di situ, termasuk juga ada banding kasasi, jadi nggak bisa lagi ada hal yang baru masuk. Jadi sudah diputuskan oleh pengadilan negeri yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan banding dan kasasi, itulah yang kita jalankan hari ini. Ya. Jadi kalau ada yang merasa kurang-kurang dari soal itunya, ya, dari soal penghitungan segala macam, ya begitulah jalannya, bahwa kita sudah berakhir. Ya. Jadi tidak ada lagi penyesuaian, tidak lagi ada revisi, bahwa kita mengikuti putusan pengadilan soal jumlah korbannya, jumlah harta yang disita, dan kemudian diserahkan kepada LPSK, dan saat ini kita akan berikan kepada korbannya. Semoga saja pemberian restitusi ini dapat sedikit menghibur, memulihkan, ya, membangkitkan semangat bahwa perjuangan itu gak sia-sia, ya. Mungkin banyak di antara korban viral blast yang juga tidak ikut serta, ya, baik di paguyuban maupun secara pribadi, tidak menuntut ganti rugi. Mungkin mereka sudah mengikhlaskan, mungkin mereka tidak tahu caranya, tapi mungkin juga mereka sudah putus asa bahwa hal itu tidak mungkin diraih. Tetapi dengan ikhtiar yang Bapak Ibu tunjukkan, ya, dari paguyuban dan korban lainnya, menunjukkan bahwa ikhtiar itu, upaya itu, perjuangan itu tidak sia-sia. Ya. Tadi saya sampaikan, walaupun mungkin sepenuhnya barang bukti yang ada, termasuk juga uang tunai ini tidak sepenuhnya menutupi kerugian, tapi itulah kenyataannya, bahwa di luar itu tentu kita harus terima bahwa risiko yang mungkin kita ambil dari apa yang sudah kita lakukan dalam konteks investasi ini, saya berharap bisa diterima oleh semua pihak, ya, dan tentu mohon juga dukungannya, bantuannya, karena kami akan mengelola lagi dan dengan dukungan Pak dari Jaksa untuk barang-barang lainnya. Ada benda bergerak, tidak bergerak, ada sejumlah tas, handphone, mobil, ada rumah, apartemen yang itu harus dilelang. Mungkin saja salah satu pembelinya dilelang Bapak Ibu juga. Biar cepat, ya kan? Biar cepat kan Bapak Ibu yang beli, biar cepat, ya kan? Nah, jadi itu prosesnya kita akan lalui. Saya juga baru dengar dari Pak Jarwis, kalau lelang itu selesai 6 bulan, ternyata udah luar biasa Pak. Jadi kaget gitu ya. Karena memang putusan ini juga di luar presiden, ya. Karena biasanya secara umum eksekutor itu adalah jaksa. Jadi umumnya biasanya kami itu terima mentahnya, terima jadinya itu. Jaksa sudah melakukan sita, modal lelang segala macam, dan melalui LPSK kepada korban, jadi kita harus terima jadi, udah bentuknya tunai sampai pada korban. Tapi kali ini putusannya di luar presiden, menyerahkannya kepada LPSK untuk diberikannya kepada korbannya. Jadi saya mau bersyukur atau apa, jadi bingung gitu. Karena kami nggak punya perangkatnya Pak. Kalau jaksa memang sudah punya perangkatnya, ya sudah biasa melakukan sita, sudah punya tempat penyimpanan barang bukti. LPSK nggak punya tempat penyimpanan barang bukti, ya kan? Jaksa sudah biasa melakukan apa lelang, LPSK nggak punya pengalaman lelang, gitu.
Jadi mau kami bersupport, mau apa jadi bingung. Tapi selama kita bersama Pak Jaksa untuk menuntaskan ini, tentu kami yakin sudah bisa tuntaskan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita mohon dukungan selalu supaya prosesnya ke depan untuk benda-benda bergerak itu juga bisa kita tuntaskan dalam waktu secepatnya. Dan itu kemudian Bapak Ibu dan hari ini sebagai penghiburan dulu lah di awal ya, bahwa kita disampaikan upaya selama 2 tahun itu tidak sia-sia, ya kan? Kalau matahari itu udah kelihatan dari apa malam subuh itu udah kelihatan matahari udah kelihatan, udah ada kelihatan, gitu. Ya. Mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih sepertinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sorry suara saya agak kenceng karena sinar matahari sudah mulai kelihatan, Pak. Ya. Pertama-tama kita mengucapkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita hingga sampai di sini. Perjalanan kita mulai Februari, dapat surat cinta dari Putra Wibowo 14 Februari. Mulai kita nyegel kantor sampai detik ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita mengapresiasi semua teman-teman karena kalau tidak ada Anda semua di sini, saya juga bukan siapa-siapa. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ketua LPSK Bapak Dr. Andos Asto Atmojo Suroyo Mkring, Wakil Ketua Pramuja Restitusi Bapak Edwin Partogi Pasaribu SHMA, lalu Bapak Joko Budi Darmawan SHMA selaku Kajari Surabaya. Titip salam juga untuk Pak Ali Prakosa SHMA selaku Kasih Bidung, Pak. Dan yang ada di sini Bapak Gale dari LPSK, Ibu Ica, Bu Firda, dan semua dari LPSK beserta jajarannya, terima kasih banyak karena selama 2 tahun ini telah kami repotkan. Yang kedua untuk Bapak Putu dari Kejaksaan, matur nuwun, kita semakin diviralkan lewat Instagram Kejaksaan. Terima kasih karena ini adalah mungkin suatu hasil akhir yang memuaskan atau menjadi sesuatu dari teman-teman. Dari Bapak LPSK bilang bahwa memang banyak awalnya itu member-member itu yang sudah putus asa, yang merasa isok tambalik, bahasa Jawanya seperti itu, bisa ya, karena berkaca dari kasus-kasus investasi bodong yang lain, Indosuria, First Travel itu tidak bisa. Tapi harapan ini memang adalah harapan yang dari awalnya saya, yang penting kita harus melawan, kita harus berjuang karena kita selama ini ditipu, sehingga kita mau berjalan bersama-sama, bergotong royong sampai akhirnya masalah ini bisa dituntaskan. Kalau yang ingin saya sampaikan buat teman-teman member juga, bahwa nilai kewajaran dari LPSK itu sifatnya mutlak. Tadi yang disampaikan Bapak Wakil Ketua, jadi apapun hasilnya yang lebih kecil atau apa, bahwa nilai kewajaran itu hasilnya mutlak karena menurut buku panduan atau asesmen buku tebal yang dimiliki LPSK, dan itu sudah menjadi putusan resmi PN yang dikuatkan PT kemudian Mahkamah Agung. Jadi harap pengertiannya untuk semua member. Dan perihal masalah yang kedua, Bapak Ibu LPSK, perihal masalah aset, otomatis nanti ada biaya-biaya di sana, Pak. Mohon izin saya sampaikan ini, bahwa kalau bisa biaya appraisal atau biaya apapun mudah-mudahan bisa ditanggung oleh negara, Pak. Karena kalau kita melihat dari nilai aset itu kita dapatnya tidak sampai 50%. Jadi kami mohon ketersediaan Bapak Ibu LPSK di sini untuk membiayai perihal masalah tersebut. Itu permintaan dari saya. Saya tidak mau berkata-kata panjang. Intinya saya terima kasih atas semuanya, jajaran Kejaksaan, LPSK, dan teman-teman member. Tanpa kita semua di sini tidak akan bisa mendapatkan hasil yang sempurna.
Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung finalis. Ini paguyuban yang kita akan dibuka dalam proses. Iya. Nah, Bila hari ini tahu. jadi hari ini kita masuk di